Pertama, terikat secara paten harus di masjid dalam satu pandangan, maka jelas tidak ada lagi kegiatan itikaf, karena kalau tidak di masjid ya berarti tidak bisa itikaf. Akan tetapi bagian lain yang senantiasa menjadi pemahaman kita bahwa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang namanya masjid adalah sajadah yasjidu sujudan, yaitu tempat bersujud. Dan kemudian dalam hadis Nabi dinyatakan semua hamparan bumi Allah itu adalah masjid, kecuali toilet atau WC dan kuburan. Karena itu rumah kita juga tempat bersujud, rumah kita juga menjadi tempat aktivitas sholat, rumah kita juga teramat banyak saudara-saudara memiliki sebagai kapling, bagian kapling yang dikhususkan untuk melakukan peribadatan atau kemudian dinyatakan sebagai musola. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ada kata musola, dalam surat At-Taubah ayat 18 pun ada kata masjid. Musola dan masjid itu sama, artinya tempat bersujud, tempat aktivitas sholat. Nah, sementara bagian fikih menyatakan itikaf adalah aktivitas untuk berdiam diri di masjid. Bahkan kemudian juga dispesialkan masjid yang afdol adalah yang selalu dipakai sholat Jumat. Ya tentu di sini gugur ya, kalau kemudian hanya dalam pemahaman itu untuk melakukan itikaf. Nah, karena itu kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya, bahwa memahami persoalan ini juga masih terkait dengan kaidah usul fikih ya, yang senantiasa kita untuk menghindari kemadorotan, menghindari hal-hal yang potensial bahaya atau rusak ya, jauh lebih penting ketimbang kemudian menghampiri kebaikan. Terlebih-lebih ketika pilihan kebaikannya memang ada. Karena itu pilihan kebaikan di posisi kita ingin ada amaliyah itikaf, maka kita bagaimana melakukan kegiatan zikrullah, intinya tetap mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi tempatnya kita mengambil di rumah, sebagaimana juga seruan-seruan untuk berdiam di rumah dengan manfaat-manfaat yang jadi pilihan kita. Nah, karena itu tentu persoalan tempatnya yang hanya berbeda, akan tetapi bagian-bagian dari aktivitasnya juga menjadi kesamaan. Ketika kita di rumah berzikir, kita di rumah melakukan baca Quran, sholat-sholat sunat, dan kemudian berkonsentrasi untuk introspeksi diri. Inilah iktikaf pilihan yang terjadi pada suasana ujian wabah corona. Mudah-mudahan seiring juga dengan keterangan-keterangan lain bahwa aktivitas peribadatan yang terhalang oleh sesuatu tetap posisinya sama ketika kemudian melakukan dalam bentuk lain yang juga menjadi pilihan peribadatan kita. Demikian dalam surat Al-Baqarah ayat 125 sebagai induk dasarnya bahwa wa ahidna ilal Ibrahim wa Ismail ang toharo baitiya lit-taifin wal akifina warukoin sujud ya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Itu aspek formalnya. Aspek substansinya adalah rumah kita yang jadi pilihan aman posisi kita. Juga mari kita lakukan itikaf dengan manfaat yang seluas-luasnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.